وبلادنا وكل بلاد المسلمين
المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والقحط وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Temanya puasa dan akhlak sosial di tengah pandemi COVID-19. Ini direkam untuk disampaikan di Masjid Jami Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Jami Hidayah 1 yang ada di rumah yang menyaksikan sekarang ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah beberapa hari kita lalui ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah dan mudah-mudahan antum semua sehat walafiat dan bisa maksimal mengisi ibadah selama bulan Ramadan untuk menguatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita akhlakul karimah, tidak hanya akhlak kepada Allah tapi akhlak kepada sama manusia. Apalagi hari-hari ini memang agenda puasa di bulan Ramadan, agenda ibadahnya lebih fokus kepada penguatan hablum minallah. Ya, tetapi karena kondisi kita yang sedang masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu memperhatikan seluruhnya. Jadi kita perkuat ibadah hablum minallah dan juga kita perluas ibadah hablum minan nas. Jangan sampai lupa bahwa seluruh ibadah dalam Islam selalu mengandung dua aspek ini, aspek ibadah pribadi kepada Allah dan ibadah sosial. Apalagi puasa yang kita laksanakan pada tahun ini di tengah-tengah wabah secara mendunia, yaitu wabah virus corona. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Belum bicara soal yang meninggal karena banyak yang wafat ya sebelumnya karena corona, tapi juga kita melihat adanya ancaman lain, yaitu ancaman kemiskinan. Karena semua aktivitas berhenti, termasuk aktivitas ekonomi. Banyak bapak-bapak, banyak yang sudah dirumahkan, bahkan sudah banyak pula yang di PHK. Ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial. Sementara mereka yang kehilangan kerjaan ini sudah mengalami krisis pangan. Kita menyaksikan ada yang kelaparan, ada yang sehari cuma sekali makan, ada satu keluarga yang kelaparan, hanya minum air galon saja sampai sang ibu pun meninggal dunia. Maka ini menuntut orang-orang yang berpuasa untuk mengambil tindakan super cepat. Dengan berpuasa ini kita merasakan penderitaan mereka itu. Seorang yang berpuasa dia tidak makan, tidak minum, ya, dan ketika tidak makan, tidak minum merasakan lapar, dan itulah yang dirasakan oleh sebagian. Bahkan sekarang boleh dikatakan semakin besar masyarakat Indonesia ini. Karena itu lihatlah kanan kiri kita, tetangga kita, siapa di antara mereka yang sehari ini sedang kelaparan. Segera ambil tindakan, berikan bantuan. Karena inilah akhlak sosial seorang yang berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat ibadah, tidak hanya mementingkan hablum minallah dalam Islam. Salat yang kita laksanakan diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan semua perbuatan
semua ucapan, semua gerakan, kecuali ucapan, perbuatan, dan gerakan salat saja. Tujuannya untuk meninggikan, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya dengan mentasbihkan Allah, mensucikannya, mengagungkannya. Tapi mesti diingat bahwa salat kita itu yang lebih stressingnya kepada hablum minallah harus ditutup dengan salam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas Anda, wahai semua saudaraku yang ada di sebelah kananku, dan semoga mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Begitu juga wahai semua saudaraku yang sebelah kiri. Karena itu sholat diajarkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, supaya orang yang sholat, orang yang jujur dalam sholatnya, dia harus memperhatikan sebelah kanan dan kirinya. Seorang yang sholat setelah dia baca fil alamina innaka hamidum majid, lalu dia berangkat saja, dia berdiri, dia pergi, lalu tidak ditutup dengan salam, sholatnya tidak sah. Jadi sahnya sebuah sholat ketika Anda akhiri dengan ucapan salam. Ini simbol sosial yang tulus, bahwa orang yang jujur dengan ibadah sholatnya, selesai sholat dia menengok kiri kanan, melihat tetangganya, korban corona dari keluarga-keluarga yang di PHK, yang memang selama ini sudah susah bertambah susah lagi. Karena itu bergeraklah, action, langsung perhatikan mereka. Dan inilah agama Islam. Seorang yang mengaku muslim lalu tidak memperhatikan yang lainnya, tak peduli anak yatim, tak peduli orang miskin, maka beragamanya dianggap dusta. Tegas dan keras Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah Anda siapa orang-orang yang mendustakan agama? Dia mengaku beragama tapi bohong, dia seorang pendusta. Siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang membentak, menghardik anak yatim. Anak yatim mestinya dimuliakan, dikasihi, dicukupkan kehidupannya, malah dibentak. Maka dia pembohong sekalipun dia sholat. Kemudian siapa lagi? Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan tidak menyiapkan ketersediaan pangan bagi orang-orang miskin. Jadi kalau kita mengaku beragama tapi kita saja yang kenyang, tetapi orang-orang miskin tidak ada ketersediaan pangan. Di lafaz itu wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Maksudnya mempersiapkan bahan pangan untuk si miskin, bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk besok, tapi untuk jangka panjang ke depan. Jadi orang yang jujur beragama, dia akan perhatikan orang-orang yang kelaparan di sekitarnya, dari orang-orang fakir dan miskin, anak-anak yatim yang terbengkalai. Kalau tidak, maka Allah katakan fawailul lil musallin, maka neraka wail, ya, bagi mereka tetap di neraka wail kalau tidak menyantuni fakir miskin dan tidak memberikan kemuliaan kepada anak yatim, maka neraka wail, ya, tetap masuk neraka walaupun mereka musallin, orang-orang yang sholat saja tetap masuk neraka. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian kita memperhatikan saudara kita di tengah-tengah badai yang menerpa, yaitu wabah COVID, dan ditambah sekarang ini di Jabodetabek sudah mulai pula wabah demam berdarah, wabah DBD. Nah, ini menjadi beban berat lainnya yang mesti kita tanggung bersama. Jemaah Bapak Ibu rahimahumullah yang saya muliakan dan saya cintai. Kita berpuasa merasakan lapar agar kita merasakan pedihnya kelaparan. Tapi lapar puasa kita diawali dengan kenyang makan sahur. Mereka telah kelaparan sebelum sahur, tidak tahu makan apa sahur. Kita akan mengakhiri lapar kita dengan kenyang berbuka puasa. Mereka tidak tahu nanti akan berbuka dengan apa. Kalau lapar kita ini hanya di bulan Ramadan saja, mereka lapar sepanjang bulan. Kalau lapar kita ini hanya di siang hari saja, mereka lapar siang dan malam. Nah, karena itu dalam Islam, ya, selain sholat yang merupakan rukun Islam, Allah menetapkan zakat sebagai juga rukun Islam. Bahkan berita berzakat itu digandengkan dengan sholat, dengan berbagai redaksi, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini berulang-ulang sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Kenapa Allah mengulang sampai 82 kali? Menunjukkan saking pentingnya kedua-duanya. Tidak bisa memilih salah satunya.
Karena seorang yang sholat saja tidak berzakat maka Islamnya batal. Seorang yang zakat saja tidak sholat sama. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dibaiat pertama kali menjadi khalifah, maka termasuk program pertama, program unggulan beliau adalah beliau menetapkan selain memerangi nabi-nabi palsu, yang kedua memerangi orang-orang yang murtad, beliau memerangi dan memenggal kepala orang-orang yang tidak berzakat. Kok begitu tegasnya? Pada awalnya kebijakan beliau ini ditentang oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau bertanya, ya Khalifah, kenapa akan Anda perangi dan akan Anda penggal kepala orang yang tidak berzakat padahal mereka masih mengerjakan sholat dengan khusyuk? Apa kata Khalifah? Ya Umar, engkau kayak bertanya, seorang pemberani bertanya seperti seorang pecundang pengecut. Wallahi demi Allah ya Umar, Abu Bakar Khalifah tidak mau melihat seorang pun mukmin memisahkan antara sholat dan zakat. Wallahi demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya, walaupun tanpa dirimu, walaupun tanpa yang lainnya. Maka Umar pun terdiam dengan jawaban seorang khalifah. Maka jemaah rahimakumullah, jadi zakat ini sangat diutamakan sekali. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat, menunjukkan saking pentingnya dan mesti diaplikasikan. Apalagi kondisi COVID-19 ini banyak pengangguran. Yang sudah bekerja saya menganggur, apalagi yang selama ini sudah menganggur, bertambah-tambah kemiskinan. Maka siapa yang berpunya, silahkanlah untuk membantu. Jangan menunggu pemerintah akan menurunkan bantuan dulu. Mungkin pemerintah sudah punya program, tapi biasanya karena birokrasi agak lambat. Maka sebelum turun bantuan pemerintah, maka kita duluanlah mengejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasabiqun as-sabiqun, yang paling duluan dalam kebaikan dan amal soleh, as-sabiqun, mereka lah yang paling duluan masuk dalam surga Firdaus. Yang Allah katakan, adallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jemaah rahimakumullah, inilah pesan Islam kepada kita di masa paceklik seperti ini. Di masa corona masih menghantui, kita disuruh berbagi oleh Allah SWT. Kalau kita ada kelebihan nikmat dari Allah, maka berbagilah kepada mereka yang kekurangan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendekati Allah, isilah masjid-masjid, penuhilah dengan zikir dan doa dan sholat. Tetapi hari ini kita tidak bisa mengisi masjid. Masjid sudah kosong, melompong. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk mendekati Allah dengan mengisi perut-perut yang kosong. Dan ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana aku bisa mencarimu di dunia? Allah menjawab, ya Musa, carilah aku di mana ada orang-orang yang hatinya gelisah karena kelaparan. Kemudian ketika Nabi dikejar-kejar oleh orang Taif, Nabi bebas akhirnya dalam keadaan berdarah-darah kaki beliau terbebas di kebun Utsbah bin Rabi'ah. Beliau menengadahkan tangan memohon kepada Allah, berdoa dengan ucapan, ya Rabbal Mustad'afin, duhai Allah Tuhan pelindung orang-orang yang lemah. Rasul menisbahkan doanya kepada mustad'afin, orang yang lemah. Allah sebagai Rabbnya menunjukkan betapa dekat Allah dengan orang yang du'afa. Karena itu bantulah mereka, dakwah mereka, doa mereka pasti diijabah. Wattaqi da'watal mazlum fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang populer Rasul menyebutkan, tidak beriman salah seorang kalian yang tidur niat sementara tetangganya kelaparan. Terakhir di mas kalian, di dalam hadis kursi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mensidang semuanya. Ketika di yaumil mahsyar Allah sidang semuanya, wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku sakit, kalian tidak mengobatiku, dan aku tidak berpakaian, kalian tidak memberiku baju. Seluruh yang didakwa menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makan, pakaian dan obat-obatan kepada Engkau Rabbal Alamin. Allah pun menjawab, wahai hambaku, di dunia dahulu ada hambaku yang kelaparan, yang sakit, yang tidak mampu membeli pakaian. Sekiranya kalian mendatangi mereka, lalu mengenyangkan mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian, dan mengobati mereka yang sakit, pastilah kalian akan menjumpai aku di situ. Inilah pesan Islam. Demi untuk kebaikan semuanya, maka tunaikanlah mas kalian. Kita berpuasa menyembah Allah hablum minallah
sempurnakanlah dengan kesolehan sosial hablum minan nas. Ini yang saya sampaikan, semoga faedah dan manfaat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan menunda-nunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mendapat ampunan Tuhanmu dan segeralah mendapat surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi pengantar ya ceramah ini dengan tema puasa dan akhlak sosial di tengah pandemi COVID-19. Tema ini direkam ke YouTube untuk dikirimkan ke Masjid Jami Bintaro Jaya sesuai dengan permintaan, dan mereka akan menayangkan di depan para jemaah Masjid Jami Bintaro Jaya Sektor 1. Baik, tema ini menjadi tema kajian kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kita fikih sunnah pada besok hari, sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu dan para santri jika ada. Silakan, ada yang bertanya? Belum ada? Kita mulai dari pertanyaan yang kemarin dan kemarin, 2 kali kemarin ini ya. Assalamualaikum RBB. Ustaz, kalau sholat id kita lebih baik di lapangan atau di masjid? Di lapangan. Kalau tidak ada corona. Ciri yang kena corona itu batuknya sering gak? Terus pileknya gimana? Terus suhu badannya gimana? Ini saya bukan dokter. Katanya sih pileknya tidak berdahak, jadi kering, batuknya kering, suhu panas di atas 37,5 derajat. Kalau ada orang yang selalu berjamaah saat Ramadan, apakah boleh buka puasa? Kok boleh buka puasa? Gak jelas ya, ingin selalu berjamaah kok buka puasa? Gimana? Oh, dia mau berjamaah tapi buka puasa. Iya, buka puasa lalu berjamaah. Kalau sempat makan, kalau enggak buka puasa saja, sholat berjamaah, baru setelah itu makan besar. Kalau kita menjadi amil zakat dan tugas kita sebagai penerima, namun setelah semua pembagian zakat telah selesai dan kita lupa ada yang memberi zakat yang kita untuk dibagikan, apakah kita berdosa? Kalau lupa tidak, bagaimana cara membaginya? Bagilah yang belum terbagi itu. Seandainya sudah lewat hari Idul Fitri, maka dia menjadi sedekah. Tapi yang berzakat itu tetap berzakat. Bagaimana ini maksudnya fitrah ya? Kalau zakat mal bisa kapan saja. Bagaimana jika seorang telah melihat hilal lalu dia diberitahukan namun tak diterima, apakah ia boleh melaksanakan sendiri? Ia yang melihat dengan yakin laksanakanlah. Ya, melihat dengan yakin tapi ya, bukan setengah yakin. Puasa yang tidak bisa dikodok itu berdosa besar. Apakah bisa terhapus atau diampuni dengan taubat? Iya, bisa diampuni dengan taubat. Jadi caranya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ganti sebanyak yang dia tinggalkan itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh dengan bertobat sebagaimana yang pernah kita pelajari. Kalau ada orang Islam yang berada di negara Islam lalu pergi ke negara ateis, ketika Ramadan sampai Idul Fitri belum pulang, apakah zakat tersebut diwajibkan? Zakat tetap diwajibkan, kan bisa lewat transfer. Kenapa? Karena dia aja bisa ke Eropa, masa nggak bisa transfer? Ya. Sementara untuk beli tiket segala macam itu online semua, bahasa Inggris lagi. Gimana lagi sahur makan ikan? Gimana sih? Gimana lagi sahur makan ikan? Gimana lagi sahur makan ikan? Nggak ada komanya, nyangkut durinya di leher. Terus usaha dia dikeluarin durinya sampai azan subuh selesai baru keluar. Itu nggak puasanya, itu ya puasa tetap, hilangkanlah durinya itu. Ya caranya apa? Caranya keluarkan durinya, bukan masukkan nasi. Mau masukkan nasi ya batal kalau udah puasa. Kan puasa Arafah menghilangkan dosa setahun lalu setelah akan datang. Tapi kalau melakukan dosa besar gimana? Yang dimaksud Shaumu yaumi Arafah mukaffiru sanatain, puasa Arafah maupun 2 tahun dosa kecil maksudnya. Dosa besar bukan dengan puasa tapi dengan taubat. Saya minta maaf karena pernah merubah kepada Ustadz saat marah-marah. Ya, saya maafin. Dari nama Ustadz. Semua hati Bang Santri ya. Saya udah maafin semua. Isi hati semua santri saya tahu. Saya mengambil bagian tidak disukai santri. Karena bisa saja kalau saya ingin supaya santri senang, saya tiap hari ngomongnya lemah lembut.
Kemudian yang salah saya tidak tegur, sudah saya bilang dikit aja, bisa. Dan semua santri pasti senang sama saya, tapi itu tidak membentuk kepribadian antum. Jadi seorang santri itu dibentuk dengan ketegasan seorang ayah dan kelembutan seorang ibu. Gak bisa lembut terus. Ya, saya mengambil peran yang itu. Saya bisa saja sesuai kalian senang, ya udah dikasih duit. Kamu salah ya, nggak sholat ini saya kasih duit. Pasti senang kalian, tapi kalian tidak akan jadi apa-apa. Boleh nggak membayar zakat dengan uang hutang? Ya janganlah kita ngutang bayar zakat. Namanya kita nggak mampu, nggak usah zakat kalau kita nggak mampu. Ustaz, dari abinya Haura dan Manzaya. Dari abinya Haura dan Mazaya. Haura sudah berapa juz? Hah? 15. Abi Haura ya. Hari kedua Haura sudah 15 juz. Berarti dua hari lagi khatam satu kali. Ya yang lain juga sama, ada yang 10, ada yang 15. Nah, kalau pola puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah imam memimpin sholat sambil membaca Al-Quran? Bolehkah imam? Yang boleh hanya imam. Tolong ini baterainya. Yang boleh hanya imam ya. Kebanyakan di masjid keliru-keliru. Yang memegang mushaf justru orang di belakangnya. Yang diperbolehkan memegang mushaf ketika imam, ya si imam itu. Kalau yang makmum belakangnya nggak boleh, dia ikut saja. Makanya di belakang imam itu yang hafal Al-Quran. Kalau imamnya salah-salah, imamnya bisa lihat mushaf. Nah jadi dibikinlah semacam meja di depan imam itu. Nanti kalau dia sedang imamin, dia baca. Tapi kalau itu hanya untuk lupa, ya. Kalau misalnya makmumnya sudah mengingatkan, ya nggak usah lagi dia. Jadi banyak terjadi di mana-mana, justru makmum yang baca, yang pegang mushaf itu nggak bisa niatkan. Justru yang benar adalah imamnya. Dari mana dalilnya? Dalilnya Nabi menggendong cucunya, ya ketika lagi sholat, digendong cucunya Nabi. Ketika Nabi mau rukuk, ditaruh di depan. Nanti Nabi rukuk sujud, bangkit lagi, Nabi angkat lagi sambil sholat. Jadi berdasarkan itu Nabi mengangkat menggendong cucunya lagi sholat, berarti menggendong Al-Quran juga boleh. Hanya imam saja, bukan makmum. Ada lagi? Dari uminya. Dari uminya sekarang. Umi salah tadi 12 bukan 15. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk hitungan zakat mal berdasar emas ataukah perak berdasar jumhur ulama? Berdasarkan emas. Jadi senisab 85 gram emas atau perak yang senisab 85 gram emas. Berapa? 85 gram emas sama dengan berapa perak? Apa 599 gram ya? Ya sekitar itulah kalau nggak salah. Jadi hitungannya emas, karena emas yang stabil, ya emas itu stabil. Jadi dalam kondisi apa saja. Jadi kalau kita punya harta senilai yang disimpan misalnya berupa emas 85 gram emas sama dengan atau lebih besar, maka setiap tahun keluarkan 2,5%. Tapi kalau emas itu dipakai, maka tidak ada zakatnya. Ya, jadi ibu-ibu yang punya emas 200 gram, 300 gram, pakai aja tiap hari. Ya, kelihatin aja nanti di belakang diikutin oleh sniper. Ya disimpan, sebagian dipakai, sebagian disimpan. Ya disimpan saja, yang dihitung ya. Yang dipakai tidak ada zakat. Dari uminya Nasya. Uminya Nasya. Ustaz. Ustaz, apa hukumnya ihtikar yang menyebabkan barang langka dan harga mahal menjelang Ramadan atau Lebaran? Ihtikar monopoli nggak boleh, apalagi untuk merusak harga pasar. Jadi kalau memang kita pedagang, kita membeli sesuai dengan yang kita beli dan kita jual. Kalau tujuan kita untuk menyediakan barang itu demi kebutuhan, misalnya pembagian sembako, maka boleh. Ada orang mau membagi sembako 4.000 paket atau 5.000 paket kepada satu pedagang. Lalu pedagang itu membelinya dalam jumlah yang bertonton karena untuk membeli 5.000 paket itu. Dan paket itu dibagikan kepada kaum duafa di sekitarnya atau daerah yang lebih jauh. Itu boleh. Tapi kalau sengaja membuat barang sampai langka tidak ada lagi, itu tidak boleh. Karena itu namanya monopoli. Ya. Sudah? Yang atas dulu.
Belum. Bagaimana kalau ingin sedekah uang saat puasa Ramadan tapi uangnya ada di Bu Anis? Tapi ingin sekali sedekah dengan uang, ingin masuk ke dalam kotak amal. Biar aja Bu Anis yang masukkan sama kalian nanti. Nanti Bu Anis mana uangnya sudah masukin, padahal masuk ke kantin, masuk ke saat Idul Fitri pandemi Covid, padahal semuanya lapangan. Bagaimana? Ya tidak ada sholat Idul Fitri sekarang di lapangan. Kita di masjid aja, di masjid Beki. Assalamualaikum. Ada anak umur 14 tahun tapi belum haid. Kalau orang tersebut berbuat dosa, dosanya buat orang tua atau dia? Kalau dia berbuat kebaikan, palingnya buat orang tua atau? Kalau dia berbuat dosa, dosanya belum dianggap. Tapi orang tuanya yang mendapatkan dosanya karena tidak mendidik anak. Jadi dosanya bukan karena kesalahan itu, karena tidak mendidik anaknya yang baik. Kalau si anak berbuat baik, orang tuanya mendapatkan pahala karena mendidik anak dengan kebaikannya itu. Sedangkan amalnya sendiri belum itu. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Hidupkan lampu, baca Quran. Karena kalau nggak hidup lampu nggak bisa begitu kan. Ya, baca Quran, sholat tahajud, banyak zikir, berdoa, banyak doa. Jangan malas berdoa. Semua doa yang diajarkan ini kalian bacakan setelah sholat tarawih. Ya, masing-masing, nggak usah dipimpin. Baca doa yang panjang, setengah jam kepada Allah. Ya, apalagi laki-laki sambil anak perempuan semuanya pulang ke asramanya, waktu 24 menit atau 15 menit, nah kalian doa itu. Jangan ngobrol. Ya. Banyak doa, banyak baca Quran. Bagaimana menghargai orang tua yang berbeda pendapat dengan kita, seperti menentukan hari Idul Fitri? Ya sudah, ikut orang tua saja. Ya, langsung beda hari ikut orang tua. Kan yang beli pakaian luar dia. Kalian mau menentang nanti nggak dikasih baju baru. Ya, apapun ikut orang tua. Nanti kalau kalian sudah punya ilmu, baru kalian beritahu sesuai ilmu dan dalil. Apa saja yang termasuk dosa kecil? Dosa kecil seuzon di hati. Itu, tapi itu menjadi dosa besar juga kalau dibicarakan dengan orang lain, karena yang menjadi ghibah. Ya, kemudian melihat yang haram, melihat yang tidak sah. Perempuan nggak pakai kerudung dilihat lama-lama. Kalau terlihat boleh. Sebentar doang, langsung istighfar. Kalau wah sekali boleh, kalau kelihatan sekali untukmu, kalau 2 kali dosamu. Kan ada hadisnya. Pas sekali, wow, lama-lama. Itu dosa. Walaupun cuma sekali. Kemudian walaupun berkerudung berhijab terlihat dengan nafsu, maka itu dosa juga. Ya, terlihat dengan nafsu. Nah itu caranya beristighfar. Itu dosa kecil. Termasuk mendengar lagu-lagu yang tidak Islami. Jika seorang anak perempuan tidak memiliki ayah karena ayah ibunya cerai, ia miskin, boleh nggak zakat sama anak perempuan itu? Zakat sama anak. Kalau dia sudah balik, namanya zakat, boleh, namanya orang miskin. Bukan karena dia. Kalau sudah balik, kalau dia belum balik, maka ibunya dikasih zakat, ibu si miskin. Ya boleh dikasih zakat. Puasa Syawal 6 hari kan, boleh nggak dilebihkan? Ya yang lebihnya ada puasa lainnya lah. 6 harinya Syawal, lebihnya itu apa Daud, apa Senin Kamis. Ucapan anak perempuan sudah bisa dikatakan sholihah. Oh, kapan anak perempuan sudah bisa dikatakan sholihah? Sejak dia anak-anak. Kalau dia sudah anak-anak lalu rajin sholat, walaupun belum jadi balik, dia sudah anak sholihah. Sampai jadi nenek-nenek pun anak solehah. Kenapa? Si nenek kan itu anak orang juga. Jadi dia beramal, maka ibunya mendapatkan pahalanya. Ya. Boleh tidak membuka hadis dengan irama membaca Al-Quran? Membaca hadis dengan irama boleh. Innamal a'malu binniyat. Nanti yang pendengarnya sudah hilang semua. Apa? Nggak ada masalah ya, boleh aja. Tapi itu bohong. Bagaimana cara kalau ada teman yang belum balik, tapi teman sekelasnya sudah balik semua, terus yang belum balik itu selalu diledekin sama temannya, itu gimana kan? Yang ngeledekin ambil dosa yang diledekin.
Yang diledekin mengambil pahala semua yang diledekin. Rasain. Alhamdulillah. Kalau kita diledek orang, alhamdulillah. Orang yang ledek ambil dosa kita, kita ambil pahalanya. Dari Bu Lisa Espak. Dari Bu Lisa. Apakah mengkritisi pemerintah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Apakah mengkritisi pemerintah dosa besar atau tidak? Kalau di depannya langsung berhadapan langsung dalam bentuk nasihat, maka itu disebut tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Boleh. Tapi kalau di belakang-belakang ngata-ngatain lalu tidak beri solusi, itu tak boleh. Ya. Tapi dalam konteks tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr kita harus sampaikan, Pak pemerintah, pembagian sembakonya keliru. Kenapa? Yang dapat itu orang yang punya rumah dan dia punya kontrakan 60 pintu. Pintunya doang. Justru yang pengontrak nggak punya apa-apa, nggak bayar kontrak 6 bulan karena nggak ada duit, malah nggak dapat bantuan. Nah, boleh dalam hal itu sifatnya informatif, memberitahu. Kalau mengkritisi harus lengkap dengan data, bukan hoax. Datanya betul, informasinya betul. Ini loh faktanya, ini rekaman videonya, ini orangnya, sampaikan. Dan jangan-jangan karena kita menyampaikan itu memberi solusi. Mungkin selama ini dia nggak tahu, jadi tahu karena kita sampaikan, akhirnya mengambil tindakan untuk membela kaum duafa. Harus sampaikan, jangan diam aja. Ya. Apakah orang yang sedang berhalangan sholat dan puasa atau haid dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa ibadahnya? Ya, insya Allah malam itu tidak memilih. Ya, siapa saja yang berbuat baik pada malam itu dalam bentuk apapun, mungkin bersedekah karena tidak boleh sedekah, atau dalam bentuk menolong orang lain, memberi suap nenek-nenek tua, menyuapi makannya, memasakkannya, atau membersihkan pesantren lagi ngepel malam itu. Apapun kebaikan pada malam itu pasti Allah dilaksanakan. Ciri-ciri orang yang kena virus corona itu sudah tadi, batuk kering, batuk ini. Saya tidak tahu mana itu, informasi doang. Bila ada yang ngasih, bila ada orang ingin ngasihkan kepada orang miskin 2 miliar, 2 miliar, dan orang itu yang mengasih miskin apakah mendapat pahala? Iya dapat pahala, kasihlah 2 miliar. Tapi kalau kasih 1 orang sementara banyak miskin lainnya, itu tidak merata. Usahakan mengasihi orang itu sesuai kapasitasnya. Makanya menurut saya zakat itu jangan ngasih makan mulu tiap tahun pengurus masjid ngasih juta-juta tiap keluarga. Caranya ya pengurus masjid sebagai panitia zakat itu mempunyai data orang-orang miskin tetangga masjid. Siapa tetangga masjid? 40 rumah sekitar masjid, kanan kiri depan belakang. Nah, siapa yang berhak menerima zakat di situ? Misalnya ada 1 keluarga, oke. Kebutuhan bulanan daerah Tangsel adalah 4 juta misalnya. Nah, si orang miskin ini penghasilannya berapa? Karena dia kerja di Dewater 1.800.000. Terbuka pula gajinya. Kurang berapa itu? Katakan 2 juta, kurang 2 juta kan? Nah, 2 juta. Hanya si fakir miskin itu 12 bulan, berarti 2 juta kali 12. Nah, kasihkanlah kepadanya 24 juta. Sekali kasih. Selama-lamanya jangan dikasih zakat lagi setelah itu. Tapi si orang yang dikasih zakat 24 juta ini jangan dibiarkan, didampingi. 24 juta mau bikin apa dia? Dia mau bisnis apa? Misalnya bisnis bakso. Dari modal itu bisa di gerobaknya sekian ini. Keterampilan di baksonya dulu. Sebagian untuk bahan barang, gerobak piring dan lain-lain, sebagian untuk bahan makanannya, sebagian lagi untuk dia konsumsi. Jadi bagi 3 tuh, 8 juta gitu. Maka dia modalin lah jadi tukang bakso, sehari-hari dia hidup dari hasil jual bakso itulah. Maka dia mungkin jadi kaya, tahun depan dia memberi zakat, tidak lagi menerima zakat. Nah, untuk berikutnya siapa lagi cari? Nah, kalau misalnya dananya ada dana zakat misalnya 60 juta, bisa untuk memberi kepada 3 orang penerima zakat, lalu tahun depan mereka tidak menerima zakat lagi, mereka malah bayar zakat. Jadi semakin tahun semakin kering, semakin sedikit yang menerima zakat. Kalau kasih bagi-bagi di zakat ya masing-masing 500, tahun depan juga itu terus. Dia menjadi penerima terus, jadi penerima terus. Nah, karena itu mesti
yang dibiasakan di masjid punya program yang sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi dengan cara apa? Orang diajarkan bisnis. Dengan bisnis orang tidak minta-minta. Ya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dari teh boleh gak sih Ustadz kita ngeluh? Ya Allah, kapan kau ini selesai? Boleh ngomong, ya Allah, kapan kau ini selesai? Kuserahkan padamu. Gitu. Kami hanya meminta dan berdoa, Engkau yang maha segala, Engkau yang menentukan, Engkau yang menentukan semua takdir, baik buruknya, ya Allah, kuserahkan padamu. Namun jika corona ini masih tetap ada, aku tahu bahwa ini semua ada isyarat baik darimu. Jangan bersuzon. Kalau corona ini berlama-lama, pasti ada yang Allah inginkan yang kita tidak ketahui. Ya, barangkali corona akan jadi setahun lamanya. Ada yang Allah inginkan. Mungkin Allah ingin menjatuhkan seorang pemimpin yang zalim dan mengangkat yang lainnya dengan corona ini. Mungkin dengan corona ini Allah ingin membebaskan ya ulama-ulama dari himpitan-himpitan. Berapa banyak sebelum corona ini ulama-ulama terancam akan dipenjara, ceramah ini akan ditangkap, ceramah itu akan ditangkap. Berapa banyak kaum muslimin yang ditindas di India sebelum corona ini. Tiba-tiba pas corona semuanya aman. Nggak ada lagi ulama-ulama yang ditangkap. Kaum muslimin yang dibantai di India tidak dibantai lagi. Nah ini. Dan butuh waktu barangkali. Allah ingin supaya yang membantai kaum muslimin itu jatuh dulu. Dengan corona ini dia tidak sanggup menangani negerinya, krisis lama. Akhirnya pemerintahnya kolaps, jatuh, berganti pemerintah baru yang adil, maka baru berhenti corona di negeri, misalnya di India, misalnya di Cina dan lain-lain. Nah ini kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah dengan segala takdir ini. Jangan bersuuzon, ya. Apalagi pas corona kita masih bisa makan enak, kita masih bisa ibadah dengan nyaman, tidak terganggu. Justru sekarang orang tidak ke masjid. Justru sekarang masjid-masjid pindah ke rumah. Justru ketika dulu sebelum Ramadan tahun lalu sebelum corona, imam hanya di masjid saja. Dia saja imam yang habis Quran. Sekarang di seluruh dunia imam-imam banyak, ya banyak imam-imam bermunculan, yaitu bapak-bapak yang tidak ke masjid jadi imam sholat isya dan tarawih di rumah. Ya, ayah-ayah kalian jadi imam semua sekarang. Bahkan dia jadi khotibnya, dia jadi ulamanya sekaligus. Bayangkan, untuk mencetak seorang ulama aja perlu pesantren 12 tahun. Nah ini cukup dengan corona jadi ulama semua, ayah-ayah kalian. Walaupun sholat bacaannya itu aja. Tapi ada yang menambah hafalannya. Ya. Dari abinya Nasya. Dari abinya Nasya. Nasya udah berapa juz? Berapa? 13. Nasya umurnya 13 ya? Nah, pas. Jadi Nasya umur 13 tahun sudah 13 juz hari kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah yang dirasakan seseorang ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar? Adakah yang dirasakan oleh seorang? Ada. Yang dirasakan itulah milik dia dan dia tidak akan ceritakan ke orang lain. Cukup menjadi rahasia dia dan Allah. Jadi seorang yang mendapat Lailatul Qadar dia tidak akan cerita-cerita. Kalau dia cerita-cerita berarti dia nggak dapat, dia lihat. Ya. Yang dapat itu sudah merahasiakannya. Keindahan bersama Allah sudah cukup, tidak perlu pujian manusia. Karena dia sudah mendapatkan cinta Allah dengan Lailatul Qadar itu. Dia sudah melayang, sudah fly to the sky. Sudah tidak perlu lagi ya pujian manusia. Oh, dia dapat, tidak perlu lagi. Dia tidak akan cerita-cerita, dia makin taat kepada Allah, dia semakin mesra dalam sujudnya bersama Ilahi Rabbi. Ya. Tuh. Ya bagaimana rasanya? Ya dia sendiri yang ngerasain. Kalau kita yang nggak ngerasain ya nggak dapat. Ustaz kan di surat macam-macam qiraah di antara qiraah sab'ah. Ada yang menyatakan bismillah tidak termasuk ayat. Karena itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga ayat juga. Bismillah dianggap sama dengan membaca surat seperti sebelum baca Al-Baqarah ada bismillah. Nanti ada kalian pelajari itu ya lebih jauhnya ketika bahas tafsir surah Al-Fatihah. Nas, Nabi baca qul a'udzu binnas. Ya. Ada lagi apa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu ma yakhda'un.
Ada lagi bacaan wa ma yukhadi'un, ada juga itu. Nabi juga baca itu, dan memang yang itulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi ada 7 ya. 7 riwayat mutawatir. Mutawatir itu apa? Tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Memang Nabi membaca dengan 7 cara Al-Quran itu. Bukan ayatnya berubah, cara bacanya saja. Kalau ada orang ngaku waliullah, nggak usah percaya. Karena yang waliullah tidak akan mengatakan saya waliullah, nggak mungkin. Yang tahu waliullah adalah waliullah yang lain. Ustaz kos malam kita sakit tarawih. Sholat. Ini sakit tulisannya bentuk sakit ini, sakit tarawih. Sholat tarawih nggak kayak di masjid-masjid luar. Ada yang sunat tarawih rakaatain jami'an Allah dan ada selawatnya. Iya silahkan, itu masing-masing saja. Sudah sholat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma in. Kan saya suruh kan? Saya suruh. Silakan baca doanya sebelum titir, sebelum itu, setelah salam. Baca doa yang paling utama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu bacalah doa itu sekalian. Kenapa? Kalau diajak bersama-sama, paling doanya cuma itu doang, sedikit. Kalau sendiri-sendiri kalian bisa doakan ibumu, ayahmu semua. Karena itu doa yang paling mustajabah antara sholat tarawih itu, ya. Nah, makanya masing-masing doakan orang tuamu. Cuma kalau cuma terbimbing, hanya doa itu saja. Padahal permintaan kalian banyak. Kalian mau doakan ibumu, ayahmu, semua doakanlah. Di antara sholat tarawih setelah salam menuju ke sholat berikutnya banyak doa. Bukan tidur. Sudah saya suruh, tapi kayaknya malas-malasan. Ya baca doa Allahumma inna tawbun tuhibbul afwa fa'fu anna, saya bilang. Fa'fu anni boleh, fa'fu anna boleh. Tidak dikerjakan oleh sebagian. Bukan hanya itu, doa yang lainnya pun termasuk ya Allah. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena sudah sholat. Ya Allah, hilangkanlah corona dari muka bumi. Silakan. Masing-masing punya keinginan, masing-masing punya permintaan. Ya. Kalau ada kalimat sallu sunat tarawih, silakan juga. Mau dikatain begitu juga tidak apa-apa. Karena kalian sudah tahu bahwa akan sholat tarawihnya. Saya tidak pernah mempermasalahkan seperti itu. Bagaimana cara kita membedakan ahli ilmu dan ahli ibadah? Kalau ahli ibadah kerjanya sholat. Pokoknya ibadah aja. Tapi tidak semua ibadahnya berdasarkan ilmu. Lalu apa bedanya dengan ahli ilmu? Tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, mana baik? Ya ahli ilmu yang tidak mengamalkan itu kabur makan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ahli ilmu ya ketika sholat ya sholat apa Pak? 2 rakaat selesai khotbah dia. Tahu ahli ibadah bahwa sudah saya hitung tadi 10 kali 2 sholat apa? Iya mengeluarkan Pak dia. Yang 9 kali ya enggak tahu pokoknya sholat aja. Nah, itu bedanya. Jadi ahli ilmu tidak beribadah. Dan bahkan ibadahnya lebih berkualitas. Coba, kalau orang tidak tahu ilmunya, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Semangat belum? Sudah salah kan alhamdulillah, alhamdulillah. Segala kejemuran kematian untuk Allah. Nah, coba orang yang berilmu, keliru, dia tahu artinya kan? Kok itu bacanya? Alhamdulillah, segala bisul. Kalau yang berilmu, alhamdulillah, oh ini segala puji. Salah. Ini kalau yang ahli doa saja doa. Ya. Wa fujaati bi khamatik wa fujaati ni'matik. Hah? Tiap hari dia pakai baju astronot itu padahal dia rindu ketemu anaknya. Itu boleh jadi waliullah kalau dia luruskan niatnya karena Allah. Jangan sok tentang ustaz, saya waliullah, sedangkan petugas medis tidak. Justru dokter itu waliullah. Coba lihat amalnya. 1 orang selamat dari corona, dari kematian. Faka'annama ahyanna sajami'ah. Pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh dunia. Bayangkan. Sekarang di Jakarta saja sudah 400 orang corona sembuh. Berarti tim dokter yang menolongnya itu mendapatkan kebaikan 400 kali 7
7,5 miliar manusia dunia pahalanya. Itu waliullah. Sekalipun ada yang corona meninggal dunia, dia pula yang menyolatkannya, yang ngurusnya sampai nguburin. Keluarganya cuma tahu sedih doang. Kadang-kadang keluarganya yang ngomongin dokter pula. Masa sih keluarga saudara saya meninggal kena corona, memang dokter nggak bisa nyembuhin? Ya nggak bisa. Dokter hanya berusaha, Allah yang nyembuhin. Bahkan sampai meninggal tuh keluarga pasien, masih si dokter juga yang ngurusinnya, mentayamumkannya, mengkafankannya, menyolatkannya sampai ke kuburan. Orang malah keluarganya cuma tahu sedih doang. Boleh jadi para dokter yang bergerak sekarang itulah waliullah kalau dia ikhlas dan niat karena Allah. Jadi pengertian waliullah jangan cuma sempit doang, gitu-gitu aja. Ya, semua kita bisa jadi waliullah. Apalagi Ustaz, wali majdub itu bagaimana? Kan majdub tertutup, kita nggak tahu, ya saya nggak tahu. Ada yang bilang dia kayak orang gila, ya bisa jadi wali tapi jadi memang gila. Dua itu kemungkinannya. Bagaimana orang gila yang ini apa dia wali majdub? Kan dia gila. Maka dua kemungkinan, gila secara hilang akal atau memang dia wali. Saya tidak tahu mana yang benarnya. Ya. Jadi hati-hati itu. Masih lagi nih. Apakah waliullah dimusuhi orang mukmin? Tidak. Waliullah tidak akan dimusuhi orang mukmin. Jadi saya bilang tadi, bisa jadi waliullah itu dia dibenci oleh orang banyak. Misalnya dia ingin semua tempat-tempat makan, tempat hiburan selama puasa ditutup, akhirnya dia ditangkap. Begitu dia waliullah. Atau sekarang dia sedang di penjara, dia waliullah. Atau sekarang dia sedang terusir di Mekah, mungkin dia waliullah. Tapi tidak tahu waliullah kecuali waliullah yang lain. Kalau saya wali murid, kalau saya tahu wali murid. Apa yang terjadi bila iblis tidak ada? Dunia hancur. Kalau iblis tidak ada kejahatan, maka Allah akan hancurkan bumi ini. Ya. Allah tidak. Kenapa? Kalau orang sudah taat semua, Allah tidak mendengar rintihan. Allah tidak mendengar orang yang bertobat. Allah tidak mendengar curhatan. Allah tidak mendengar orang istighfar. Karena semuanya tidak ada yang dosa. Maka untuk apa Allah bikin bumi ini? Allah hancurkan bumi ini. Maka di antara kenapa bumi ini masih eksis, karena Allah setiap malam mendengar orang yang istighfar. Perbanyak istighfar di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul istighfar. Bagaimana jika tadarus Quran buru-buru biasanya kadang-kadang melihat orang-orang jusnya sudah banyak, lebih banyak, boleh seperti itu? Boleh, asalkan tetap dijaga hak-hak Al-Quran, panjang pendeknya dengan dengungnya, ya, tajwidnya dijaga, maka silahkan berlomba-lomba menyelesaikan hafal Al-Quran. Mengejar yang lain supaya tidak tertinggal. Apa itu sufi? Pokoknya yang taat kepada Allah SWT, menjauhi yang maksiat, itu hamba Allah yang dikasih. Apakah namanya sufi, apakah namanya Sofyan, apa ya, memang sufi itu lebih fokus kepada itu. Dulu muncul sufi itu begini ceritanya. Para ahli ibadah, para ulama dulu melihat banyak sekali kemaksiatan, tapi tidak bisa merubahnya. Kalau dia terus berada di tengah-tengah tempat maksiat itu, dia merubahnya dipenggal lehernya oleh penguasa. Nah, akhirnya dia tidak menyampaikan dakwah. Karena tidak menyampaikan dakwah, tapi kemaksiatan terus terjadi. Hatinya gundah. Saya melihat tiap hari, tapi saya tidak bisa merubahnya. Gimana ini nanti kalau Allah minta perjawaban gimana? Akhirnya dia menyendiri supaya nggak ngelihat maksiat, lalu tidak ada kewajiban dakwah. Dia hanya berzikir saja di atas gunung yang tinggi, di dalam gua-gua, sehingga dia tidak melihat kemungkaran, tidak ada kewajiban dakwah. Itu persepsi salah sebenarnya. Akhirnya mereka hanya berzikir berapa di gua-gua. Itulah muncul awalnya. Karena maksiat yang terjadi tidak mampu mereka hilangkan. Sebenarnya sufi tetap bisa berada di tengah maksiat dengan cara memberi nasihat, walaupun nyawanya harus hilang. Itu sufi yang sebenarnya. Apakah wali Allah terkhususnya? Iyalah.
Kenapa? Karena wali Allah tidak ada ketakutan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah tidak ada ketakutan. Ya kalau kalian takut di malam hari, ya itu kalian bukan wali Allah. Kalau wali Allah itu jarak 100 meter setan udah lari terbirit-birit, udah lari terkencing-kencing. Ya, tapi siapa wali Allah itu enggak? Wali Allah itu bisa bentuknya ashabul ukhdud yang dibakar itu wali Allah itu. Anak muda yang dipanah oleh Raja Zalim itu wali Allah. Luqman Hakim wali Allah. Ya, bentuknya mereka yang istiqomah. Ya, ketika dunia menggoda dia tidak tergoda. Bahkan seorang laki-laki yang telah memberi berapa dirham, berapa dinar kepada perempuan yang dia cintai, tapi dia tidak mendapatkan si perempuan, dia berlari karena takut Allah. Itu wali Allah. Seorang yang setiap kali dia memberi minum susu pada ayah ibunya sebelum minum pada yang lain, itu wali Allah. Seorang juragan yang memberi gaji kepada semua karyawannya, ada satu karyawan yang tidak mendapat gajinya karena dia pergi. Akhirnya hartanya itu dibisniskan, lalu jadi ternak yang banyak, onta-onta, sapi-sapi dan semua domba di padang yang luas. Datang orang itu, ya Pak juragan, mana gaji saya? Ini gaji Anda ini semua. Kamu bercanda ya? Enggak, ini ambillah, diambil semua tanpa isyarat. Nah, Bapak juragan tadi wali Allah. Jadi wali Allah itu bisa juragan kaya raya, bisa orang yang meninggalkan maksiat, bisa orang berdakwah istiqomah, bisa seorang dokter yang berjuang melawan corona. Ini wali Allah. Jadi bentuk Allah tidak pernah membatasi siapa yang dikaruniakan sebagai walinya. Ya, karena kalian pun berhak untuk menjadi calon-calon wali Allah. Apa hukum zakat fitrah bila kita tidak mempunyai harta untuk zakat fitrah? Tidak wajib kalau tidak punya harta. Maksudnya zakat fitrah itu orang yang mempunyai kelebihan makanan di hari raya. Nah, malamnya dia memberikan. Kalau dia tidak ada, maka dia menerima zakat, bukan berzakat. Bersedekah dengan ria, apakah tetap dapat pahala sedekahnya? Tidak. Kalau dia tidak dapat pahalanya, malah berbuat itu menghabiskan pahala yang karenanya dia ria. Apa batal jika mimisan? Tidak. Kalau disengaja batal, kalau enggak. Ya. Dari Saiful Mujahid. Saiful Mujahid, ya Pak. Pedang Mujahid. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pul. Kau bebas main HP di sana ya kau. Apa perbedaan ahli Quran dengan penghafal Al-Quran? Ahli Quran dan penghafal Quran. Penghafal Quran salah seorang dari ahli Quran. Tapi ahli Quran tidak semata menghafal Quran. Termasuk ahli Quran yang mempelajari tafsirnya ahli Quran. Termasuk ahli Quran seorang yang tidak hafal Quran, tidak paham tafsirnya, tapi dia mensupport perkembangan dakwah Al-Quran dengan dananya. Misalnya dia bikinkan pondok pesantrennya atau dia siswakan para penghafal Quran. Walaupun dia tidak hafal Quran, dia pun ahlul Quran. Ya. Jadi walaupun kalau penghafal Quran adalah salah seorang dari ahlul Quran. Tapi ahlul Quran tidak hanya menghafal Quran. Bisa jadi yang mengelola pesantren tahfiz Quran walaupun dia tidak hafal Quran. Bisa jadi orang yang membantu donasi untuk penghafal Quran walaupun dia tidak hafal Quran. Itu ahlul Quran. Ya. Atau dia punya anak hafiz Quran walaupun dia tidak hafal Quran. Apa kentut di air pada bulan puasa bisa batalkan puasa? Enggak lah. Ya di rumah berenang kentut enggak. Yang batal itu kalau nyelam masuk air ketelan, nah disengaja itu batal. Kentut di air. Jangankan kentut keluar isinya pun tidak batal. Ya masih ada waktu, silakan. Insya Allah pengajian di masjid-masjid akan kita gandengkan dengan pengajian asar ini ya. Nanti untuk rekaman kedua tentang amanah ya. Apa itu ya? Nomor 2 aja dulu. Nomor 2. Nilai sebuah amanah. Insya Allah besok ya. Apakah waliullah itu sombong? Ya, kalau sombong pasti bukan waliullah. Kalau sombong pasti bukan wali, tapi itu wali setan. Ya.
Wahyu Allah tidak akan sombong. Dia bahkan di ini, baru dia marah. Agama yang dihina, Nabi Muhammad dihina.